Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragam budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Tradisi ini mereka lakukan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka patuh menjalankan tradisi tersebut karena beranggapan jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan kutukan dari arwah nenek moyang yang akibatnya akan mendapatkan bencana di tengah-tengah masyarakat. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya di Nusantara. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Di bidang seni rupa dan seni ukir terlihat pada relief atau seni ukir pada dinding-dinding candi. Sebagai contoh, pada relief Candi Borobudur tampak adanya perahu bercadik yang merupakan gambaran pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat pula relief yang menggambarkan riwayat Sang Buddha sekaligus ada gambar lingkungan alam Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga tampak pada bidang seni bangunan. Misalnya, pada bentuk bangunan candi di India, candi merupakan kuil untuk memuja para dewa dengan bentuk stupa. Sedangkan di Indonesia, candi selain sebagai tempat pemujaan juga berfungsi sebagai makam raja atau untuk tempat menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Candi ini sebagai tanda penghormatan masyarakat terhadap sang raja. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara yang mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material saja, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat, serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Tata nilai tersebut merupakan hasil penerjemahan dari pokok-pokok ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai prinsip-prinsip, diantaranya tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram, kemudian mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Dan yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta al-bara, yakni berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga prinsip di atas menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya di luar Islam. Berlandaskan ketiga prinsip tersebut akan lahir sebuah kebudayaan Islam yang memiliki ciri khusus, yaitu budaya yang berasaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipersilakan untuk berinteraksi maupun mengambil manfaat dari budaya bangsa-bangsa lain selama ketiga prinsip di atas tidak dilanggar. Berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama yakni nama-nama bulan dalam Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriyah yang berpatokan pada perputaran bulan. Bentuk akulturasi antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa dapat terlihat pada penamaan bulan sebagai berikut.
Yang kedua, yakni seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersebut tersusun ke atas semakin kecil dan tingkat teratas disebut dengan limas. Jumlah tumpang biasanya gasal. Bentuk masjid seperti ini disebut dengan meru. Bentuk tumpang ini merupakan akulturasi dengan Hindu, di mana pura milik orang Hindu berbentuk tumpang. Bentuk atap ini sangat berbeda dengan masjid-masjid di Timur Tengah. Yang ketiga, yakni seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga atau teratai, bukti-bukti karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat, maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keempat, yakni seni tari. Di beberapa daerah Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya, pada seni rebana diikuti dengan tarian-tarian zipin, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Tari zipin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik qasidah dan gambus. Tari zipin diperagakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Musik yang mengiringnya berirama padang pasir atau daerah Timur Tengah. Tari zipin biasa dipentaskan pada upacara atau perayaan tertentu, misalnya khitanan, pernikahan, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Kemudian seni musik. Budaya Islam juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, qasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Seni suara yang diiringi dengan rebana atau perkusi dari kulit hewan sebagai alat musiknya. Sedangkan lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu yang bernuansa Islami, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman sekarang, kesenian hadroh biasanya hadir ketika acara pernikahan, akikahan, ataupun sunatan. Kemudian seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dengan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan ataupun nasihat-nasihat karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Fatah. Dahulunya lukisan seperti bentuk manusia, kemudian para wali mengubah bentuknya. Dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber cerita dalam mementaskan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya para wali mengubahnya menjadi cerita-cerita keislaman, sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan ini adalah Jimas Kali Masada, yang dalam Islam diterjemahkan menjadi jimat kalimat syahadat. Yang ketujuh, yakni seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Meskipun pembagian itu tidak dapat dilakukan secara tegas sebab sering terjadi suatu naskah dapat dimasukkan ke dalam dua golongan sekaligus. Berikut jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, yakni babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, yakni hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang, hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Di antara hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yakni suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan atau manunggaling kawula lan Gusti.
Kemudian kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Kesenian ini mempertunjukkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Melalui kehadiran Islam, maka kepercayaan dan tradisi di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi nilai-nilai Islam. Karenanya muncullah tradisi Islam Nusantara sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu. Para ulama tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Berikut ini adalah beberapa tradisi atau budaya Islam dimaksud.